Halo teman-teman, pernahkah kalian merasa uang itu seperti roller coaster? Kadang bikin kita terbang ke atas, kadang bikin kita terjun bebas. Tapi, sebenarnya apa sih rahasia di balik si uang ini? Kenapa dia punya pengaruh sebesar itu dalam hidup kita? Dalam episode kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan aturan emas tentang uang. Jadi pastikan tonton hingga habis karena aturan tentang uang ini banyak yang belum menyadarinya. Aturan 1. Uang mengungkap jati diri seseorang. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana uang bisa mengubah seseorang? Bukan mengubah siapa mereka sebenarnya, melainkan memperbesar siapa mereka. Bayangkan uang seperti kaca pembesar. Ketika kalian melihat sesuatu melalui kaca pembesar, detailnya menjadi lebih jelas, bukan? Begitu pula dengan uang. Ia memperbesar karakter kita, baik itu sisi mulia maupun sisi gelap kita. Misalnya, jika kalian adalah seorang yang suka berbagi, dengan uang yang lebih banyak, kalian mungkin akan membuka yayasan amal atau mendanai proyek-proyek sosial dan kebaikan lainnya. Tapi, jika kalian cenderung egois, uang bisa membuat kalian semakin terisolasi dan hanya memikirkan diri sendiri. Ibarat bensin untuk api, uang mempercepat apa yang sudah ada dalam diri kita. Jika kalian memiliki semangat untuk membantu orang lain, uang akan menjadi bahan bakar yang membuat semangat itu berkobar lebih terang. Namun, jika kalian memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan orang lain, uang akan membuat sifat itu semakin terlihat jelas. Lihat saja seseorang yang kaya di sekitar kalian. Ada yang menggunakan kekayaannya untuk mengubah dunia, untuk sosial, untuk mengatasi kemiskinan, dan kebaikan lainnya. Di sisi lain, ada juga yang terjerat dalam berbagai skandal, menunjukkan bahwa kekayaan tidak selalu membawa kebahagiaan atau membuat seseorang menjadi lebih baik. Intinya, uang adalah cermin yang jujur. Ia akan memantulkan siapa kita sebenarnya. Jadi, sebelum kita mengejar kekayaan, mari kita pastikan bahwa kita memiliki fondasi karakter yang kuat. Karena bagaimanapun juga, uang hanya alat. Bagaimana kita menggunakannya, itulah yang akan menentukan siapa kita sebenarnya. Aturan 2. Jangan hidup di atas kemampuan. Pernahkah kalian merasa seperti selalu kehabisan uang meski gaji sudah masuk? Mungkin saja kalian sedang mengalami kebocoran keuangan. Bayangkan kalian punya ember, tapi embernya itu bocor. Seberapa banyak air yang kalian tuangkan, ember itu tetap tidak akan penuh. Begitu pula dengan dompetmu. Jika kalian terus membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak penting, uangmu akan terus keluar seperti air dari ember yang bocor. Kenapa sih kita sering terjebak dalam kebiasaan boros? Mungkin karena kita terpengaruh iklan yang menjanjikan kebahagiaan instan, atau karena kita ingin terlihat keren di mata teman-teman. Padahal kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan barang-barang materi. Membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan hanya akan membuat kita semakin terlilit utang dan stres. Ini sama seperti makan junk food setiap hari. Rasanya memang enak, tapi lama-lama bisa bikin badan sakit. Begitu juga dengan keuangan. Jika kita terus-menerus memanjakan diri kita dengan membeli barang-barang yang tidak penting, kita akan menghadapi masalah keuangan yang serius di kemudian hari. Contohnya, banyak orang yang punya utang kartu kredit yang menumpuk karena terus membeli barang-barang secara impulsif. Akibatnya, mereka harus membayar bunga yang tinggi dan kesulitan untuk menabung untuk masa depan. Ingat, uang itu seperti tanaman. Jika kita merawatnya dengan baik, uang akan tumbuh subur dan bisa memberikan banyak manfaat bagi kita. Sebaliknya, jika kita membuang-buangnya, uang akan cepat habis dan kita akan kesulitan untuk mencapai tujuan hidup kita. Aturan 3. Ubah fokus dari mengejar uang menjadi menciptakan nilai. Pernah merasa seperti berlari kencang tapi tetap di tempat yang sama?
Itulah yang terjadi saat kita terlalu fokus mengejar uang. Bayangkan kalian adalah seekor tupai yang terus-menerus mengumpulkan kacang. Seberapa banyak kaca yang akan kalian kumpulkan jika pohon kacangnya sudah habis? Jadilah magnet uang, bukan pengejar uang. Bagaimana caranya? Dengan menciptakan nilai. Nilai itu seperti magnet yang menarik uang. Misalnya seorang chef terkenal tidak hanya memasak tapi juga menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Orang-orang rela membayar mahal untuk menikmati masakannya karena mereka tahu akan mendapatkan sesuatu yang istimewa. Ingat, konsumen hanya membeli, tapi pencipta nilai menarik pelanggan. Banyak perusahaan besar sukses karena mereka selalu berinovasi dan menciptakan produk atau layanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Mereka tidak hanya menjual tapi juga memberikan solusi. Dengan menciptakan nilai, kalian tidak hanya mendapatkan uang, tapi juga kepuasan karena telah membantu orang lain. Intinya, jangan hanya mengejar uang, tapi jadilah magnet uang dengan menciptakan nilai. Ingat, uang itu seperti buah dari pohon yang kita tanam. Jika kita rajin merawat pohonnya, buahnya akan berlimpah. Aturan 4. Prioritaskan waktu untuk membangun fondasi. Waktu adalah uang. Itu benar, tapi lebih dari itu, waktu adalah investasi terbesar yang bisa kalian lakukan. Bayangkan kalian lagi membangun rumah. Kalian mempunyai banyak batu bata, semen, dan kayu. Tapi kalau fondasinya tidak kuat, rumah kalian bisa roboh saat terjadi gempa. Nah, waktu itu seperti fondasi untuk kesuksesan kalian. Kenapa waktu itu penting sekali? Karena waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa kalian beli kembali. Kalian bisa mendapatkan uang kembali, tetapi kalian tidak bisa dapat waktu lagi. Nah, di awal perjalanan menuju sukses, waktu lebih berharga daripada uang. Kenapa? Karena kalian lagi membangun fondasi pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang kuat. Misalnya, kalian mau punya bisnis online, kalian bisa langsung nyewa jasa orang lain untuk bikin website dan iklan. Tetapi, kalau kalian tidak punya pengetahuan dasar tentang digital marketing, bisnis kalian akan sulit berkembang. Lebih baik meluangkan waktu untuk belajar dulu. Biarkan kalian bisa mengelola bisnis sendiri dan lebih mandiri. Pentingnya konsisten. Sukses itu seperti menanam pohon. Kalian gak bisa langsung dapat buahnya hari ini. Butuh waktu untuk merawatnya. Disiram, dipupuk. Begitu juga dengan tujuan kalian. Butuh waktu dan usaha yang konsisten untuk mencapainya. Contohnya, ada dua orang yang sama-sama punya ide bisnis. Orang pertama langsung menyewa kantor yang bagus dan beli peralatan canggih. Tapi karena dia tidak punya pengalaman, bisnisnya gagal. Orang kedua mulai dari garasi rumahnya, belajar dari kesalahan, dan terus mengembangkan bisnisnya. Beberapa tahun kemudian, orang kedua berhasil membangun bisnis yang sukses. Ingat, waktu adalah aset terbesarmu. Gunakan dengan bijak untuk membangun masa depan yang cerah. Aturan 5. Pengetahuan adalah kekayaan sejati. Pernah dengar pepatah, berikan seorang pria ikan, dia akan makan untuk sehari. Ajarkan dia cara memancing, dia akan makan seumur hidup. Nah, pepatah ini sangat relevan dengan konsep pengetahuan. Bayangkan kalian lagi main game petualangan, kalian punya banyak koin emas, tapi tanpa peta kalian bakal tersesat dan tidak tahu harus kemana. Nah, peta itu ibarat pengetahuan kalian. Dengan peta, kalian bisa menemukan harta karun tersembunyi. Begitu juga dalam kehidupan nyata, pengetahuan adalah peta yang akan membawa kalian ke tujuan finansial yang kalian tuju. Kenapa pengetahuan itu penting? Karena pengetahuan itu bisa diubah menjadi uang. Misalnya, kalian jago masak, kalian bisa buka warung makan, bikin kelas memasak online,
atau bahkan bikin buku resep. Semua itu berawal dari pengetahuan memasak kalian. Pengetahuan itu seperti tangga. Semakin banyak tangga yang kalian naiki, semakin tinggi kalian bisa mencapai. Setiap ilmu baru yang kalian pelajari adalah satu langkah lebih dekat menuju kesuksesan. Contohnya, seorang tukang las yang hanya bisa mengelas sederhana akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi. Tapi kalau dia terus belajar dan bisa mengelas berbagai jenis logam, dia bisa mendapatkan proyek-proyek besar dan penghasilannya akan lebih baik. Ingat, pengetahuan adalah investasi terbaik yang bisa kalian lakukan. Dengan pengetahuan, kalian bisa membuka banyak pintu peluang dan mencapai kesuksesan finansial yang berkelanjutan. Aturan 6. Uang adalah pelayan, bukan majikan. Maka merasa uang itu seperti tali yang mengikat. Itu karena banyak orang menganggap uang sebagai majikan, bukan pelayan. Padahal seharusnya kita yang menjadi tuan atas uang kita. Bayangkan uang itu seperti anjing. Seperti seekor anjing ya. Kalau dilatih dengan baik, anjing bisa jadi sahabat setia. Tapi kalau tidak dilatih, bisa jadi masalah besar. Sama halnya dengan uang. Kalau kita bisa mengendalikannya, uang akan bekerja untuk kita. Tapi kalau kita tidak bisa, uang akan menguasai hidup kita. Utang itu seperti rantai. Semakin banyak utang, semakin berat rantai yang kita bawa. Kita jadi terbebani dan sulit untuk bergerak bebas. Itu sebabnya banyak orang merasa stres dan khawatir tentang keuangan mereka. Jadi, mau jadi tuan atau budak uang, kalian bisa memilih untuk hidup sederhana, menabung dan berinvestasi, atau kalian bisa memilih untuk terus berutang dan hidup di atas kemampuan. Contohnya ada dua orang yang punya gaji yang sama. Orang pertama selalu membeli barang-barang mewah dan makan di restoran mahal. Orang kedua lebih memilih untuk masak di rumah dan menabung untuk membeli rumah. Siapa yang lebih bahagia? Tentu saja orang yang kedua, karena dia merasa lebih aman dan bebas secara finansial. Kenapa mengendalikan uang itu penting? Karena dengan mengendalikan uang, kalian bisa mencapai tujuan hidup kalian. Kalian bisa membeli rumah, membeli mobil, atau bahkan keliling dunia. Kalian juga bisa membantu orang lain dan berkontribusi kepada masyarakat. Ingat, uang adalah alat, bukan tujuan hidup. Gunakan uang dengan bijak untuk mencapai kebahagiaan dan kebebasan finansial. Aturan 7. Godalah uang, jangan digoda uang. Uang bukan segalanya, tapi tanpa uang segalanya jadi susah. Itu benar. Uang itu seperti pisau, bisa jadi alat yang berguna atau senjata yang berbahaya. Semua tergantung bagaimana kita menggunakannya. Bayangkan kalian lagi memancing. Kalau kalian pakai umpan yang tepat, ikan akan tertarik dan kalian bisa mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Tapi kalau kalian pakai umpan sembarangan, ya nggak dapat ikan. Nah, uang itu ibarat ikannya. Kita harus tahu cara memancing uang agar kita mendapatkan keuntungan, bukan uang yang mengendalikan kita. Banyak orang yang kaya malah jadi bangkrut. Kenapa? Karena mereka terlalu tergoda dengan harta. Mereka membeli barang-barang mewah, hidup di atas kemampuan, dan akhirnya kehabisan uang. Contohnya, ada dua orang yang punya gaji yang sama. Orang pertama selalu mengikuti tren terbaru dan membeli barang-barang branded. Orang yang kedua lebih memilih untuk menabung dan berinvestasi. Dalam jangka panjang, siapa yang lebih kaya? Tentu saja orang yang kedua. Kenapa? Karena orang kedua tahu cara mengelola uangnya dengan bijak. Dia tidak tergoda untuk keinginan sesaat, tetapi fokus pada tujuan jangka panjang. Jadi ingatlah, uang itu pelayan kita, bukan majikan kita. Kita harus bisa mengendalikannya, bukan sebaliknya.
Aturan 8. Uang tidak tumbuh di pohon kecuali kalian menanam benih. Pernahkah dengar pepatah uang tidak tumbuh di pohon? Itu benar, tapi kita bisa menanam pohon untuk uang kita sendiri. Bayangkan kalian punya sebiji apel. Kalau kalian tanam dan rawat dengan baik, biji itu bisa tumbuh jadi pohon apel dan menghasilkan banyak buah. Nah, uang juga sama, kita bisa menanamnya agar terus berkembang. Investasi itu seperti menanam benih. Saat kalian investasi, kalian sebenarnya lagi menanam uang. Dengan perawatan yang tepat, uang kalian akan tumbuh dan berkembang. Sama seperti pohon yang butuh sinar matahari, air, dan pupuk. Investasi juga butuh waktu dan perhatian. Ide itu seperti biji. Di sekitar kita banyak sekali ide-ide bagus yang bisa kita jadikan peluang bisnis. Tinggal bagaimana kita mengembangkan ide itu menjadi sesuatu yang nyata. Misalnya kalian suka memasak. Nah, kalian bisa coba bisnis kuliner. Atau kalian suka main game, kalian bisa coba bikin gamenya sendiri. Ingat, sukses itu tidak datang dengan instan. Sama seperti menanam pohon. Kita perlu sabar dan konsisten. Contohnya, seorang pengusaha sukses memulai bisnisnya dari garasi rumah. Dia punya ide yang bagus, lalu dia mengembangkan ide itu dengan tekun. Sekarang bisnisnya sudah sangat besar dan sukses. Jadi jangan takut untuk memulai. Tanamlah mimpi-mimpi besar kalian dan rawatlah dengan baik. Dengan kerja keras dan dedikasi, kalian pasti bisa mencapai kesuksesan finansial. Aturan 9. Jangan biarkan uang menganggur. Pernah punya mainan yang lama nggak dipakai, pas dibuka lagi pasti udah rusak atau hilang beberapa bagian. Nah, uang juga seperti itu. Kalau cuma disimpan di bawah bantal, nilainya bisa berkurang seiring waktu. Kenapa uang bisa bobrok? Karena ada yang namanya inflasi. Sederhananya, harga barang-barang terus naik setiap tahun. Jadi uang yang kalian punya sekarang nilainya nggak akan sama dengan beberapa tahun yang lalu. Misalnya, kalian beli permen dengan harga Rp1.000 sekarang. Tahun depan mungkin harganya sudah naik jadi Rp1.100. Nah, uang seribuan kalian itu jadi tidak bisa beli permen sebanyak dulu. Kenapa investasi itu penting? Karena dengan investasi uang bisa bekerja untuk kalian. Kalian nggak perlu kerja terus-menerus untuk mendapatkan uang. Aturan 10. Jangan biarkan gaya hidup melebihi pendapatan. Pernah ngalamin nggak baru beli barang mahal tapi pas mau bayar kok rasanya sesak sekali? Itu tandanya gaya hidup kalian udah nggak sesuai dengan kantong. Bayangkan kalian punya sepatu keren, tapi nggak bisa dipakai karena nggak punya uang buat beli bensin motor. Kan percuma. Kenapa kita sering terjebak gaya hidup konsumtif? Karena kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Lihat teman punya mobil baru, kita jadi pengen punya juga. Padahal belum tentu kita butuh mobil baru. Hutang itu seperti lingkaran setan. Semakin banyak utang, semakin banyak juga bunga yang harus dibayar. Jadi kita seperti hamster yang terus berlari di roda tapi nggak pernah sampai di tujuan. Contohnya, ada dua orang yang punya gaji yang sama. Orang pertama suka membeli barang-barang branded dan makan di restoran mahal. Orang kedua lebih memilih untuk menabung dan berinvestasi. Siapa yang lebih bahagia? Tentu saja orang yang kedua, karena dia merasa lebih aman secara finansial. Jadi jangan biarkan gaya hidup kalian mengontrol kalian. Jadilah tuan atas keuangan kalian sendiri. Dengan begitu kalian bisa hidup lebih tenang dan bahagia. Aturan 11. Gunakan uang sebagai kekuatan. Pernah main game strategi? Kalian punya pasukan, lalu kalian atur strategi biar pasukan kalian menang. Nah, uang kita itu juga seperti pasukan.
Kita harus atur strategi supaya uang kita bisa bekerja untuk kita dan membawa kita ke kemenangan finansial. Setiap rupiah adalah prajurit. Kalau kita investasi, kita sebenarnya lagi kirim prajurit ke medan perang. Kalau kita pilih medan perang yang tepat, prajurit kita akan menang dan membawa pulang harta karun. Misalnya, kalian investasi di saham perusahaan teknologi yang lagi naik daun. Nah, saham itu seperti perusahaan rintisan yang lagi berkembang pesat. Kalau perusahaan itu sukses, nilai sahammu juga ikut naik. Tapi ingat, jangan asal kirim pasukan. Harus ada strategi yang matang. Jangan cuma asal beli saham karena teman bilang untung. Pelajari dulu perusahaan itu, lihat prospeknya, baru putuskan. Tapi hati-hati saat meminjamkan uang. Itu sama seperti meminjamkan senjata ke orang lain. Kalau orang itu nggak bisa pakai dengan benar, bisa-bisa malah menyakitin diri sendiri. Aturan 12. Pilih pasangan yang sejalan dengan tujuan keuangan. Membangun rumah tangga itu butuh kerjasama yang baik, terutama dalam hal keuangan. Bayangkan kalian mau bikin kue ulang tahun. Kalau kalian bikin sendirian, pasti lama sekali dan capek. Tapi kalau kalian ajak teman yang jago bikin kue, pasti lebih cepat selesai dan hasilnya lebih bagus. Nah, pasangan hidup itu seperti teman bikin kue. Kenapa pasangan yang sejalan dengan tujuan keuangan itu penting? Saling mendukung. Kalau kalian mau nabung buat beli rumah, tapi pasangan kalian malah pengen beli mobil baru setiap tahun, pasti sering berantem. Sama-sama berkembang. Kalau kalian sama-sama punya tujuan finansial yang jelas, kalian bisa saling memotivasi dan membantu satu sama lain. Lebih bahagia. Penelitian menunjukkan kalau pasangan yang punya tujuan keuangan yang sama cenderung lebih bahagia. Jadi, gimana cara mencari pasangan yang sejalan? Yang pertama, bicara dari awal. Jangan malu untuk membahas soal uang dan keuangan dari awal PDKT. Yang kedua, lihat tindakannya. Kata-kata bisa bohong, tapi tindakan tidak bisa. Perhatikan bagaimana pasanganmu mengelola uangnya. Cari tahu tujuan hidupnya, apakah dia punya tujuan yang sama dengan kalian. Contohnya, ada dua pasangan. Pasangan pertama, si A, suka sekali belanja online dan sering ganti-ganti gadget. Pasangan yang kedua, si B, lebih suka menabung dan berinvestasi. Pasangan mana yang lebih stabil keuangannya? Tentu pasangan yang kedua. Jadi jangan anggap remeh soal keuangan dalam hubungan. Cari pasangan yang bisa jadi partner hidup sekaligus partner keuangan. Dengan begitu kalian bisa membangun masa depan yang lebih cerah bersama. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan tekan tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Share video ini dengan teman-teman kalian jika menurut kalian ini penting. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat untuk meraih kekayaan sejati.